Buddha dilahirkan sebagai putra seorang raja kaya sekitar 2.500 tahun yang lalu di pegunungan Himalaya di Nepal. Setelah 29 tahun hidup mewah, ia meninggalkan istana untuk pertama kalinya. Di luar, dia melihat orang-orang biasa dan penderitaan yang luar biasa. Dia memutuskan untuk menjalani kehidupan sederhana, menghabiskan sebagian besar waktunya di antara orang-orang suci atau bermeditasi. Tujuannya adalah memecahkan misteri penderitaan. Selama bertahun-tahun, Buddha menyadari bahwa kita menderita karena kita menginginkan sesuatu lebih dari apa adanya. Dia berbicara tentang 4 kebenaran mulia. 1. Ada penderitaan. 2. Penderitaan disebabkan oleh keinginan kita. 3. Kita bisa mengatur keinginan kita dengan mengubah cara pandang kita, bukannya mencoba mengubah keadaan kita. 4. Kita dapat membebaskan diri dari penderitaan dengan mengikuti jalan mulia berunsur 8. Yang juga dikenal sebagai jalan tengah. Jalan tengah mengajarkan kita untuk mengkonsumsi secukupnya, menumbuhkan disiplin diri, dan memperkuat pikiran kita melalui meditasi dan perhatian penuh. Jadi kita menjadi sadar akan pikiran dan tindakan kita, dan menyadari bahwa tidak ada yang abadi. Kita kemudian dapat memahami bahwa setiap orang terkena penderitaan, dan sebagai hasilnya menjadi lebih berbelas kasih. Dengan latihan yang cukup, kita bisa melepaskan semua keinginan negatif dan membebaskan diri kita dari penderitaan sama sekali. Kita mencapai kebebasan pikiran sepenuhnya. Sekolah-sekolah Buddha di Thailand, India, dan seluruh dunia memasukkan pelajaran introspeksi ke dalam pelajaran dan kegiatan kurikulum nasional mereka. Karena Buddha percaya bahwa kebijaksanaan lebih merupakan kebiasaan dan bukan kondisi pikiran intelektual, maka belajar sambil melakukannya adalah kuncinya. Namun siswa juga melatih konsentrasi dan mempelajari keterampilan hidup, seperti bertani dan komunikasi yang terampil. Untuk membangun motivasi intrinsik, anak-anak mendapatkan umpan balik individu, bukan hadiah dan hukuman. Para siswa belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Seorang gadis yang marah mengidentifikasi penyebab, tanda-tanda peringatan, dan sifat sementara dari perasaannya. Dia mungkin menyadari bahwa dia tidak dihukum karena kemarahan, tetapi oleh kemarahan dia. Seorang anak laki-laki yang berhasil dalam ujian matematika merenungkan kesuksesannya. Dia memahami bahwa kerja keras membuahkan hasil, tetapi juga menyadari bahwa dia tidak boleh terlalu bangga, karena hal itu memisahkan kita dari orang lain dan menciptakan kesepian. Dia belajar untuk bersikap rendah hati. Ritual harian membantu para siswa untuk melatih kesadaran. Di pagi hari, para siswa bermeditasi di depan altar, melantunkan kebajikan Buddha, dan mengirimkan perasaan niat baik kepada semua makhluk hidup. Terkadang, siswa mengunjungi masyarakat untuk merasakan kebahagiaan dalam memberi dan melihat bahwa ada yang menderita. Mereka memahami bahwa tidak ada yang abadi, bahkan hidup itu sendiri. Tujuan dari pendidikan Buddha adalah untuk membangkitkan rasa ingin tahu kita terhadap pembelajaran seumur hidup melalui refleksi, sehingga ketika kita dewasa, kita memahami konsekuensi dari ucapan yang bijaksana. Kita belajar menikmati hal-hal sederhana dalam hidup, dan kita menemukan inspirasi serta kebijaksanaan dalam pikiran kita sendiri. Seperti yang dikatakan Buddha, taklukkan kemarahan dengan ketidakmarahan, taklukkan keburukan dengan kebaikan, taklukkan kekejaman dengan kemurahan hati, taklukkan ketidakjujuran dengan kebenaran. Jika Anda merasa ini bermanfaat, lihat video kami yang lain dan subscribe. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kami, bergabunglah dengan kami di patreon.com/sprouts. Untuk informasi lebih lanjut dan konten lainnya, kunjungi sproutschool.com.